Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Nunita, NIM 19043020. Kali ini saya membuat video untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Big Data benar-benar menjadi masalah? Atau apakah penggunaan kontrol keamanan data adalah masalah yang sebenarnya? Serta berikan contoh yang spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Jawabannya adalah, data besar memang merupakan masalah, tetapi tidak sebesar masalah penggunaan kontrol dan keamanan data. Contohnya ialah serangan keamanan pada email. Peretas mencuri data semua informasi yang tersimpan di dalam basis data target, termasuk informasi pribadi seperti nama, alamat, identitas, bahkan media sosial, hingga informasi kartu kredit. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu apa implikasi dari memiliki poin data yang salah dari Big Data Anda? Dan apa implikasi data pelanggan yang salah atau duplikat? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Jawabannya ialah, poin data yang salah dalam Big Data dapat berdampak negatif pada perusahaan nantinya. Efek negatif ini juga dapat terjadi dengan pelanggan yang salah dan duplikat, karena dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruknya perusahaan dapat berhubungan atau bersosialisasi dengan pelanggannya. Informasi yang salah yang berasal dari data yang salah dapat dengan mudah memberikan efek yang buruk terhadap bisnis. Setiap keputusan yang diambil seseorang yang melibatkan perusahaan itu penting, tetapi jika didasarkan pada data yang salah, maka keputusan yang diambilnya pun juga akan salah nantinya. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Jawabannya ialah karena dengan menggunakan manajemen master, perusahaan memiliki kemampuan untuk memelihara hingga menyimpan data dengan konsisten, akurat, dan tepat waktu. Untuk data master inti serta master data manajemen ini mengelola data yang dikumpulkan di seluruh organisasi, mengelola data dari berbagai sumber, dan mengelola data di seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi di satu tempat hingga perusahaan dengan mudah mengakses data tersebut untuk mendapatkan sebuah informasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan pada buku Kelly. Yang pertama yaitu, apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi ini membantu mendorong era data besar? Jawabannya ialah, virtualisasi ini merupakan upaya untuk menghasilkan suatu bentuk virtual dari sesuatu yang bersifat fisik berupa perangkat penyimpanan data maupun sistem operasi dan juga pembuatan sumber daya tunggal seperti server. Virtualisasi ini juga dapat membantu Big Data era dengan memvirtualisasikan data sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Peningkatan kecepatan jaringan dan keandalan jaringan telah menghilangkan keterbatasan fisik untuk dapat mengelola data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang dapat diterima. Virtualisasi ini juga dapat mengakses data internal dan eksternal tanpa harus mengetahui bagaimana atau di mana data ini disimpan. Pertanyaan yang kedua, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal ini membantu mendorong era data besar? Jawabannya ialah, komputasi terdistribusi ini adalah sebuah distribusi sebagian dari sebuah sistem informasi melalui banyak sistem komputer di banyak lokasi yang terhubung melalui jaringan internet. Komputasi terdistribusi juga dapat membantu Big Data era dengan menawarkan pengaksesan sumber daya secara paralel. Para pengguna juga bisa memanfaatkan secara bersamaan yang terdiri dari banyak sistem, sehingga jika salah satu sistem crash, maka sistem lain tidak akan terpengaruh serta dapat menghemat biaya operasional karena tidak membutuhkan sumber daya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin akan informasi?
Alasannya yaitu karena sebuah perusahaan dalam mengumpulkan informasi klien membutuhkan waktu yang berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk dikomunikasikan. Dengan banyaknya data yang tersedia, sulit bagi manajer untuk mendapatkan informasi. Sumber data mengidentifikasi lokasi utama tempat data dikumpulkan. Manajer mengirimkan permintaan informasinya ke Departemen MIS, yaitu tempat orang yang berdedikasi mengumpulkan berbagai laporan. Dalam beberapa situasi, tanggapan dapat memakan waktu berhari-hari saat informasi tersebut mungkin sudah ketinggalan zaman dan bahkan peluangnya pun sudah hilang. Sehingga banyak organisasi menemukan diri mereka dalam posisi kaya data tetapi miskin akan informasi. Pertanyaan yang terakhir, apa itu data warehouse dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Data warehouse ini adalah kumpulan data dari berbagai sumber yang menyediakan data-data perusahaan untuk kepentingan bisnis yang dibangun untuk menyimpan berbagai data seperti menyimpan data dan statistik yang kredibel. Serta pembuat keputusan akan dapat mengambil informasi berdasarkan kebutuhan pribadi. Selain membantu membuat keputusan yang strategis, data warehouse ini juga memiliki peran yang penting dalam segmentasi pemasaran, manajemen inventaris, dan manajemen keuangan. Sekian materi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pertanyaan kasus pada buku Laudon halaman 272 dari 660, database di mana datanya tidak ada, pada pertanyaan nomor 1 sampai 3. Pertanyaan yang pertama yaitu mendefinisikan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini, masalahnya bagaimana? Jawabannya adalah masalah dalam kasus ini ialah kegagalan dalam mencatat data atau informasi penting. Dalam sistem peradilan, menyimpan catatan tentang perilaku buruk sebelumnya sangat penting. Jika sistem gagal mencatat informasi ini dalam database, akan ada konsekuensi berat. Dalam hal ini, jika Angkatan Udara mengikuti protokol, sejarah kriminal Kelly akan dicatat dalam Interstate Identification Index dan akan muncul di sistem pemeriksaan latar belakang kriminal instan nasional yang dikenal sebagai NICS. Kelly membunuh lebih dari 2 lusin orang pada November 2017 dalam penembakan massal terburuk dalam sejarah Texas. Dia meninggal karena luka tembak yang dilakukan sendiri. Masalah dalam kasus ini ialah bahwa Kelly memiliki catatan kekerasan dalam rumah tangga yang diketahui di bawah hukum federal. Keyakinannya mendiskualifikasi dia dari memiliki senjata api secara hukum. Tetapi ada gangguan yang jelas dalam mendapatkan informasi tentang hukumannya ke database federal. Karena ini adalah masalah yang sangat kritis dan informasi awal menunjukkan bahwa pelanggaran Kelly yang tidak dimasukkan ke database pusat informasi kriminal nasional oleh Kantor Investigasi Khusus Pangkalan Angkatan Udara. Hukum federal melarangnya untuk membeli atau memiliki senjata api setelah hukumannya dijatuhkan. Terdapat kesalahan sistematik yang diklaim bahwa terdapat kesenjangan informasi yang besar dan sangat tidak jelas. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi dalam masalah ini? Yang pertama yaitu faktor manajemen, yaitu kurangnya komunikasi dalam memperbarui manajemen screening latar belakang FBI atau keyakinan tahun 1989 tidak dicatat. Dalam hal ini, kontrol yang memadai atau pemeriksaan latar belakang database NCIC catatan tidak tersedia untuk mencegah Kelly membeli senjata dan Simpson untuk menambahkan keyakinannya ke laporan khususnya. Selanjutnya yaitu faktor teknologi.
NCIC adalah clearinghouse elektronik untuk data kejahatan yang dapat disadap oleh hampir setiap badan peradilan pidana di seluruh negeri. Hal ini membuat sistem sempurna untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang dan laporan yang cepat. Satu-satunya kekurangan yang mungkin terjadi jika tidak digunakan secara efektif. Angkatan Udara memiliki akses ke sistem ini atau sistem NCIC, misalnya otoritas federal akan tahu dan bisa mencegahnya dari bukan hanya 1 tapi 4 senjata. Selanjutnya yaitu faktor organisasi. Organisasi tidak membuat garis besar situasi kritis yang efektif yang seharusnya ditunjukkan dalam catatan database penyaringan FBI. Organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menetapkan rutinitas yang lebih baik untuk input dan pengeditan. Dalam mengelola data, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa data dalam database organisasi akurat dan tetap dapat diandalkan. Data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan informasi lain yang menyebabkan keputusan yang salah atau bahkan kemungkinan hasilnya juga akan berbeda. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa dampak politik dan sosial dari pencatatan lengkap di database FBI, NCIC, dan NICS? Jawabannya ialah dampak sosial, yaitu kegagalan yang disebabkan oleh sistem pencatatan dan basis data dapat membuat salah menilai dalam kasus ini. Orang percaya bahwa basis data pencatatan nasional menyediakan sumber daya dan mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan informasi catatan yang bergantung pada catatan yang sama yang akan mengalami kesenjangan yang mengakibatkan konsekuensi yang berpotensi bencana. Selanjutnya yaitu dampak politik. Beberapa catatan yang tidak pernah masuk ke dalam database dan lainnya yang tidak lengkap atau tidak jelas. Sistem pencatatan yang tidak lengkap di mana pemeriksaan senjata, sistem pemeriksaan latar belakang, kriminal instan nasional atau NICS saat ini. Dan program investigasi latar belakang keamanan nasional yang bergantung yang berdampak pada keandalan dan kualitas persetujuan dan proses putusan, yang akibatnya yaitu kesalahan, memberi orang akses ke senjata dan informasi keamanan nasional. Pada akhirnya, pencatatan yang tidak lengkap juga mempengaruhi peraturan pemerintahan tentang apa yang harus dicatat di NICS. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan